Suasana di lembah itu mendadak mencekam saat kadal raksasa yang menjadi pusat perhatian mulai berganti kulit. Bagi organisasi sebesar gereja keberangkatan, batu roh bukanlah incaran utama. Mereka datang dengan misi yang jauh lebih sakral, merebut kulit kadal yang mengandung jejak keilahian. Begitu kulit itu terlepas, 8 anggota gereja keberangkatan bangkit serentak. Aura mereka sunyi namun mematikan, berdenyut selaras dalam lingkaran besar kondensasi ki. Mereka bergerak dengan koordinasi yang mengerikan, langkah kaki dan ayunan tubuh mereka begitu sinkron hingga terlihat seperti 8 bilah pedang yang menusuk bersamaan. Para kultivator sesat yang malang dan berada di jalur mereka tak sempat menghindar. Mereka ditebas habis layaknya rumput liar yang diterjang banjir bandang. Melihat dominasi itu, hantu laut tidak tinggal diam. Pemimpin mereka, seorang pria bertubuh kekar dengan wajah jahat yang menempel di dadanya, memimpin 5 kultivator inti untuk merangsek maju. Aura pria itu bahkan sudah memancarkan jejak samar tingkat pendirian fondasi. Kedua faksi besar itu pun berbenturan hebat, menciptakan suara dentuman yang mengguncang kolam. Di tengah kekacauan tersebut, mata Suking berkilat dingin. Ia tidak lagi menahan diri. Energi dan darahnya bergejolak saat ia memanggil wujud iblis kekeringan gaib di belakangnya. Sosok raksasa itu kini tampak lebih nyata, dipenuhi retakan lava merah terang yang memancarkan panas luar biasa. Dengan satu gerakan kuat, Suking melesat maju. Tinju kanannya menghantam formasi gereja keberangkatan, sementara tinju kirinya menghalau hantu laut. Ledakan kekuatan itu memicu badai angin dahsyat yang memaksa kedua faksi mundur dan menatapnya dengan penuh amarah. "Mau mati kau?" teriak mereka. Namun, Suking yang tumbuh besar di daerah kumuh tahu betul bahwa dalam perebutan harta, hanya keganasan yang bisa menang. Sambil merapal mantra, Suking menyebarkan ribuan tetesan air ke segala arah. Dalam sekejap, ia mengubah tetesan itu menjadi minyak yang mudah terbakar, lalu meledakkannya menjadi lautan api. Di tengah kobaran api yang menciptakan bayangan kacau, Suking menggunakan kartu asnya, bayangannya sendiri. Di saat semua orang terfokus pada kobaran api, bayangan itu bergerak melata di tanah, melilit kulit kadal yang mengapung, dan menariknya secara diam-diam. Pemilik penginapan dari Jalan Pelang Spring mencoba ikut campur, namun ia kalah cepat. Menyadari dirinya kini dikepung oleh faksi lain yang mengira ia telah mencuri kulit tersebut, si pemilik penginapan melakukan tindakan yang sangat absurd sekaligus licik. Ia meledakkan pakaiannya sendiri hingga hampir telanjang bulat di depan semua orang untuk membuktikan bahwa ia tidak menyembunyikan apapun. Tak berhenti di situ, ia melemparkan tas penyimpanannya ke arah Suking sambil berteriak memfitnah, membuat seluruh pengejar kini beralih memburu Suking. Suking terkepung. Meski dikeroyok, ia tidak gentar. Ia mengeluarkan sebuah jimat biru kuno hasil jarahannya dari manusia duyung. Begitu diaktifkan, jimat itu berubah menjadi patung dewa kematian raksasa berkepala 3 dan berlengan 6. Aura kematian yang dingin menyeruak saat patung itu menghantam para pengejarnya dengan kekuatan setara tingkat pendirian fondasi. Dentuman dahsyat kembali terjadi. Gelombang kejutnya membuat semua orang terpental. Suking berbatuk darah akibat tekanan tersebut, namun di dalam tubuhnya, kristal ungu bercahaya redup, memberikan regenerasi instan yang memulihkan luka-lukanya dengan cepat. Di kejauhan, pemilik penginapan yang licik itu melihat ketangguhan Suking dan mengumpat kesal. Saat anaconda peliharaannya Meronta ingin kembali untuk membantu Suking, si pemilik penginapan justru memukul pingsan ular itu. Baginya, Suking adalah bocah bau yang terlalu cerdik untuk mati dengan mudah. Tanpa memedulikan harga diri lagi, lelaki tua itu pun melompat ke laut dan menghilang di balik ombak, meninggalkan Suking yang masih bertarung di tengah lembah yang membara. Di bawah langit pulau Saalizard yang tengah dilanda badai petir mencekam, pembantaian brutal demi memperebutkan 3 kulit kadal suci pecah dengan hebatnya. Suking mengawali serangannya dengan dingin, menerjang seorang anggota gereja keberangkatan dan menghujamkan tusuk sate besinya berkali-kali ke jantung lawan hingga tewas, sebelum akhirnya melompat menghindar saat teknik sihir musuh justru mencabik-cabik mayat rekannya sendiri. Ia segera dikepung oleh 4 kultivator tubuh dari faksi hantu laut dan pemimpin mereka yang memiliki wajah iblis di dadanya, yang menyerang menggunakan sihir kelelawar darah. Namun, Suking yang berlindung di balik jimat perisai memutuskan untuk fokus menghabisi sisa anggota gereja keberangkatan terlebih dahulu, karena kefanatikan mereka yang rela meledakkan diri demi misi dianggap sebagai ancaman yang paling berbahaya. Tensi pertempuran meningkat saat anggota gereja keberangkatan mulai melakukan aksi bunuh diri secara fanatik, satu persatu meledakkan tubuh mereka untuk menghancurkan Suking. Meskipun pakaiannya robek, dagingnya teriris, dan ia terus terdesak oleh hujan serangan dari berbagai faksi, Suking menunjukkan ketangguhannya yang luar biasa. Ia mengaktifkan jimat terbang di kakinya untuk mencapai kecepatan yang melampaui batas normal,
lalu melesat keluar dari debu ledakan layaknya sambaran petir. Dengan belati di tangan, ia mulai membantai siapapun yang menghalangi jalannya, memenggal kepala anggota hantu laut dan menebas para kultivator sesat lainnya hingga tanah lembah berubah menjadi lumpur darah yang berbau busuk. Saat pertempuran menyisakan pemimpin gereja keberangkatan dan pemimpin hantu laut yang mencoba bernegosiasi untuk meminta kulit kadal, Su King memilih untuk mengabaikan mereka. Ia justru memanfaatkan kecepatannya untuk mengejar dan menghabisi para kultivator sesat yang berusaha melarikan diri, demi memenuhi prinsipnya untuk melenyapkan semua potensi ancaman di masa depan. Menyadari negosiasi gagal, pemimpin gereja mengeluarkan teknik batu nisan hitam yang dipenuhi jiwa jahat, sementara pemimpin hantu laut memuntahkan darah yang berubah menjadi pedang terbang yang haus darah. Menghadapi serangan maut tersebut, Su King mengangkat tangannya ke langit dan memanggil kartu asnya. Sebuah pedang cahaya ungu raksasa sepanjang 30 meter yang bergetar dengan hukum magis langit dan bumi. Dengan satu tebasan pedang ungu tersebut, seluruh cekungan lembah terbelah menjadi dua, menghancurkan sihir musuh dan mencabik-cabik tubuh kedua pemimpin tersebut hingga hancur berkeping-keping. Di tengah rintik hujan yang mulai turun membasahi bumi, Su King yang terengah-engah dan terluka parah tetap menunjukkan kewaspadaan tingkat tinggi. Ia menggunakan bayangannya untuk mencekik musuh yang berpura-pura mati dan menusuk kembali setiap mayat dengan tusuk sate besinya untuk memastikan tidak ada yang selamat. Ia bahkan menghabisi dua kultivator yang mencoba mengirim pesan rahasia lewat gulungan giok sebelum mereka sempat melakukannya. Sebagai penutup yang mutlak, ketika sisa nyawa pemimpin hantu laut mencoba kabur ke laut lepas dalam wujud makhluk merah kecil, Su King memanggil paus naga laut terlarang yang langsung muncul ke permukaan dan melahap roh tersebut dalam satu gigitan, memastikan pembersihan total tanpa sisa di Pulau Saalizard. Setelah pertempuran besar di pulau, Su King muncul di pantai di tengah badai dan memutuskan untuk segera pergi demi menghindari kemungkinan munculnya kultivator tingkat pendirian fondasi dari gereja keberangkatan atau hantu laut. Sebagai taktik pengecoh, ia menyetel perahu dharma utamanya dalam mode autopilot untuk melaju ke arah asal kedatangannya. Sementara ia sendiri melarikan diri menggunakan perahu terbang kecil modifikasi Zhangsan yang sangat cepat melalui jalur bawah air dengan perlindungan naga paus. Sesaat setelah pergi, pulau tersebut secara misterius tenggelam ke dasar laut, membersihkan seluruh jejak darah dan kerusakan sebelum muncul kembali ke permukaan dalam keadaan utuh, di bawah pengawasan sepasang mata raksasa yang tidak ia sadari. Dalam pelariannya, Su King merasakan perasaan krisis yang mematikan dan segera mengetahui bahwa perahu dharma pengecohnya telah hancur, yang mengonfirmasi keberadaan musuh kuat di permukaan. Namun, tekanan dari musuh tersebut tiba-tiba menghilang ketika sebuah entitas raksasa purba yang menyerupai gabungan Phoenix dan elang berselimut api hitam melintas di langit, memancarkan resonansi ilahi yang membuat jiwa Su King bergetar. Makhluk suci yang terbang menuju wilayah terlarang oleh Phoenix, di benua Phoenix Selatan itu secara tidak sengaja menyelamatkan Su King karena auranya yang mengerikan membuat para pengejarnya mundur ketakutan. Setelah 3 hari perjalanan penuh kewaspadaan dengan memanfaatkan kekayaan besar hasil jarahannya yang mencapai puluhan ribu batu spiritual serta kulit kadal dewa, Su King akhirnya mendekati wilayah Seven Blood Aes. Di tengah laut, ia berpapasan dengan kapal perang divisi penjaga pantai yang dipimpin oleh Ding Xiahai, di mana ia bertemu kembali dengan rekannya, Yao Qingpeng. Yao memberikan peringatan rahasia bahwa laut sedang tidak aman karena kemunculan makhluk-makhluk menakutkan di dasar laut, sementara Ding Xiahai menyadari bahwa Su King bukanlah pemuda biasa, terutama setelah mengetahui reputasinya dalam operasi penghancuran Night Dove. Bab ini ditutup dengan Su King yang tetap waspada dan tenang di atas perahunya, bersiap untuk kembali masuk ke dalam sekte. Setelah menempuh perjalanan berbahaya di laut lepas, Su King akhirnya kembali ke pelabuhan di wilayah 7 Mata Darah, Seven Blood Aes, pada tengah malam. Kembalinya Su King menarik perhatian para murid lain karena ia mengendarai perahu terbang yang kondisinya sangat rusak parah, menandakan ia baru saja melewati pertempuran hebat. Meski begitu, popularitasnya sebagai murid yang kuat membuat banyak rekan sesama murid memberikan penghormatan kepadanya saat ia bersandar. Keesokan paginya, setelah beristirahat dan menikmati sarapan yang sudah lama ia rindukan, Su King mengganti jubah Taoisnya yang lusuh dengan yang baru sebelum pergi ke divisi transportasi untuk menemui rekannya, Zhang San. Di sana, ia mendapati Zhang San sedang dikelilingi oleh sekelompok murid perempuan cantik dari puncak kedua, termasuk seorang murid konklave terpandal bernama Gu Muking. Zhang San dengan bangga bercerita bahwa ia berhasil memenangkan kontrak untuk menjadi pengawal kelompok alkemis tersebut dalam misi pelatihan ke laut, bahkan berharap bisa mendapatkan pasangan Taois dari sana. Pertemuan tersebut berubah menjadi serius ketika Su King mengeluarkan kulit kadal laut tingkat 8 untuk memperbaiki perahunya. Gu Muking yang melihat bahan langka tersebut segera mendekat dan mengungkapkan bahwa ia sedang sangat membutuhkan kulit kadal laut untuk ramuan obatnya. Meskipun Su King awalnya bersikap waspada dan dingin, Gu Muking terus berusaha membujuknya agar mau menjual bahan tersebut dengan harga tinggi. Di tengah percakapan itu, Gu Muking tiba-tiba mengenali identitas Su King, yang namanya memang sedang naik daun di lingkungan pelabuhan.